Selamat datang kembali di Poros Alam bersama saya Patrick Gua dan Fuad dia Fuad. yang akan menyajikan info-info terkait film dari 90-an sampai film terbaru. Hari ini gue mau berbicara tentang Emma Stone di Zombieland. Emma Stone itu siapa? Yang mana? Pacar gua. Emma Stone pacar gua. Ya, tenang aja. Sesa nggak nonton ini, jadi gua aman. Naik. Dia nggak nonton, oke? Okay? Naik, lihat kelakuan bapak lu lah, naik. Emma Stone itu kesayangan gua. Jadi yang pas di Zombieland itu, di adegan yang dia lagi sama Jesse Eisenberg di rumah yang pertama mereka datangin, mereka nge-wine nih, minum-wine dari botol. Hah? Bukan, Bill Murray yang kedua, Mali. Bill Murray yang kedua, ini yang pertama. Kan suka bikin aku emosi. Nanti ku bilang lagi ini, Bill Murray yang kedua, yang pertama mereka yang ditipuin lagi. Yang pertama nih, mereka ditipuin lagi, ditinggal lagi sama orang itu. Bill Murray yang kedua ditembak mati. Udah intinya gitulah, mau 1-2 terserah lah ya. Dia sama Jesse Eisenberg lagi minum. Enggak. Minum wine di botol, ngobrol berdua. Emma Stone itu di yang Zombieland pertama itu tahun 2013 kalau gue nggak salah ya, 2012 gitu. 2013 lupa. Ya. Nah, 2013. Ingat lah gua. Nggak ingat ya? Kan kau udah tua kali soalnya, kau nggak ingat-ingat lah gitu. Jadi intinya, Emma Stone itu pakai baju kaos putih polos transparan. Ya. Tuh 2009. Nah. Oh 2009, jauh banget ya, betul. Dia pakai kaos putih polos gitu ya. Ada kardigannya kalau nggak salah, gue lupa. Oke, kaos putih polos. Rambutnya dicepol, Pet. Astagfirullahaladzim. Kalau dia Islam gue kawinin tuh langsung pas habis nonton. Kayak dia mau aja malu. Parah. Gue tuh udah, kalau Emma Stone begitu udah gue nyerah udah. Gue bilang sama Sesa, aku sayang banget sama Emma Stone. Dia nggak apa-apa, dia bilang. Kan dia nggak sayang sama kamu. Ya udah nggak apa-apa, berarti santai gue. Saya juga bisa ngomong kayak gitu karena Emma Stone jauh di sana. Coba kalau Emma Stone ada di sini, nggak ngomong gitu juga, Sesa. Itu dia. Karena jauh nggak mungkin terjadi apa-apa. Yoi. Tapi gue suka banget sama Emma Stone. Kalau di film Friends tuh kan dibilang lu boleh bikin 5 orang list yang lu boleh tidur di luar pasangan lu katanya kan. Namanya itu pasti nama artis-artis kan. Iya, karena nggak mungkin kan gitu. Itu yang bikin siapa dulu ya? Rachel ya? Nggak, iya. Awalnya itu kan Rachel bikin. Iya. Ya nggak pros, itu lucu. Mana mungkin ya. Apa pula kayak gitu. Tadi dia bilang, ya udah, seandainya lu punya 5 orang, ya udah siapa aja. Terus diralat. Winona Ryder salah satunya kan. Terus Winona Ryder dicoret sama dia, dimasukin nama siapa gitu. Toto ketemu sama Winona Ryder, nyesel dia. Bukan Winona Ryder yang dia ketemu. Bang Fuad Prince lagi. Gak mungkin juga dia ngerjain gue dengan muka kayak gitu kan. Hebat banget aktingnya kalau udah kayak gitu. Keep going, Pat. Oke. Jadi, karena kita masih ngomongin film, itu. Dia kan suka sama siapa? Emma Stone. Gue jujur gue nggak tahu siapa Emma Stone. Beneran nggak tahu gue siapa Emma Stone. Ada yang protes barusan di sebelah gue bilang katanya. Tapi kalau gue Cameron Diaz, Spidey, yang jadi pacarnya Spider-Man, Pak Prot. Iya itu cantik sih. Tapi tetap aja bagi gue masih cantikan Cameron Diaz sih pada masanya ya. Apalagi pas di film The Mask, Cameron Diaz itu tumpah. Tuh. Something About Mary. Nah, ya benar. Di Something About Mary itu Cameron Diaz. Gue yang paling oke sih bagi gue tetap The Mask karena itu dia pertama kali debutnya Cameron Diaz di perfilman itu ya bareng sama Jim Carrey di The Mask. Habis itu baru yang Something About Mary itu sama ini ya si band siapa sih? Band apa? Ya itulah pokoknya. Itu juga dia seksi banget dengan mukanya yang nerdy seksi gitu kan. Terus
pas waktu dia main Charlie's Angel, menurut gue terlalu dipaksakan manja-manjanya, dia pengen membawa sensualitas ke polosannya Cameron Diaz, bagi gue didn't work. Dan terakhir yang kemarin bikin gue balik lagi ngeliat Cameron Diaz walaupun udah agak berumur, bukan Annie Givenson di Pak Prot, ya yang Givenson juga dia bagus tuh, itu film ketiganya apa keempatnya kalau nggak salah ya. Tapi gue suka film siapa? Yang The Bad Teacher, Cameron Diaz. Kau tadi nge-freeze, kau kan ngomonginnya Mas Stone, kau kan ngomonginnya Mas Stone. Aku bilang, aku Mas Stone nggak tahu aku siapa. Tadi ya Adri pun barusan protes, masa nggak tahu yang Mas Stone ya? Pak Prot langsung bilang, itu loh yang jadi pacarnya Spider-Man, Andrew Garfield. Aku ngomongin kalau aku sukanya Cameron Diaz, apalagi waktu paling lihat Cameron Diaz yang pakai waxnya dari pejunya si itu Adam Sandler, Ben Stiller. Ya, itu yang kayak gini rambutnya. Ini apa kata gitu? Set gitu. Itu yang di 60-an banget itu. Itu lagi ranum-ranumnya cek Cameron Diaz tuh, ya. Itu kan habis dia main di The Mask kalau gue nggak salah, Jim Carrey. Ya kan? Perdana dia main kan memang di The Mask. Habis itu baru tuh ke Something About Mary. Habis itu Any Given Sunday. Gitu. Tapi baru semua. Any Given Sunday, ya banyak lah. Tapi kalau gue emang suka banget sama Emma Stone gitu loh. Semua filmnya kayak gue nonton deh. Dan menurut gue Gwen paling oke itu dia. Tapi Gwennya mati di situ. Iya, tapi iya kan cuma di film, gak apa-apa dia mati gitu loh. Tapi kan dia masih hidup di hati gua. Lu Kirsten Dunst dengan Marvel. Gwen itu kan jadi Spider apa Gwen itu kan jadi salah satu daripada Spider-Verse. Makanya gua gak terima. Iya, apa-apaan ini gua pikir. Bodoh amat dibandingin Zendaya terus Kirsten Dunst gitu, bagi gua Emma Stone tuh udah paling oke lah gitu sebagai Gwen. Zendaya. Zendaya tuh kecil banget, Pet. Maksud kau? Kecil aja gitu rasa gua. Maksud kau, aku jadi gak enak ngomongin. Udah tadi pagi cerita aku udah kayak gitu. Tapi tuh, lu bisa nonton. Gua kenapa suka Zombieland? Emang salah satu yang bikin gua semakin suka sama Zombieland adalah intronya. Forum the Bell Tolls Metallica. Dan itu lagu selalu jadi anthem setiap gue bikin event. Jadi setiap gue event, lagu yang kau nonton Zombieland 2 kalau For Whom the Toll Metallica. Yang pertama juga For Whom the Bell Tolls, Pet. Jeng. Iya, 1 kedua tuh For Whom the Bell Tolls mereka mainin. Kalau yang kedua kan yang di ladang-ladang rumah-rumah tuh, ya kan? Betul. Nah, kalau yang pertama kan ya, kalau yang pertama itu kan kayak yang baru lagi chaos segala macam gitu loh. Jadi, nah, Let's Get Together Man, Mexico City, iya oke itu dia. Nah, jadi maksud gue itu salah satu faktor kenapa gue sangat suka sama Zombieland, selain ada Emma Stone, terus emang kocak aja nih cerita gitu ya. Kalau gue jujur gue suka Zombieland gara-gara Woody Harrelson-nya sih. Oh, dia nggak ada obat. Kalau Woody Harrelson gue kalau lihat Woody Harrelson yang di Zombieland, teringatnya itu yang sama dia pas waktu pertama kali gue suka banget dari itu Natural Born Killers. Oh ya, itu gayanya kan sama tuh kan, yang cuek-cuek. Tapi di Natural Born Killer itu lebih dingin dianya. Ya. Itu salah satu film terbaik yang kalian harus nonton. Ya, Natural Born Killer tahun 92. Kalau lu belum nonton, lu wajib. 92 apa 93 tuh kalau nggak salah rasa gue ya. Gitu. Gue SMA tuh. 92 93 tuh kalau nggak salah. 94 ternyata Piala Dunia ya gitu loh. Jadi kalau gue itu tadi dia awalnya karena gini tadi, From the Bell Tolls itu selalu gue putar pada saat gue event. Jadi pada saat gue event, setelah final briefing, clear area, gitu ya, gue putar tuh From the Bell Tolls dari FOH. Jebret, mainin aja tuh satu lagu sekitar setengah jam sebelum kick off event gitu. Habis itu baru gue matiin, gue ganti lagu lain gitu loh. Atau ya emang setelah From the Bell Tolls, kan gue selalu bikin playlist nih setiap mau event kan. Event apa gue selalu bikinin playlistnya, jadi lagu apa yang mau gue dengar dulu gitu. Tapi emang itu jadi anthem gue gitu, anthem event gue suka banget dari album Ride the Lightning Metallica gitu kan. Jadi balik lagi Emma Stone tuh gue suka banget sama dia lah pokoknya. Emma Stone sama Rachel McAdams, dah nggak ada obat. Itu kayak orang cantik gitu, nggak kan itu kalau yang umur 30-an ya gitu. Tapi kalau misalnya
Yang udah mateng ya udah jelas Monica Bellucci sama Jennifer Aniston, udah itu nggak ada lawan. Monica Bellucci mah, wah, Mamma Mia. Dan gue sebel banget di Quantum Solace dia main cuma sebentar, anjing. Lu menyia-nyiakan bakat seorang Monica Bellucci, bangsat nih dalam hati. Bakat apa yang lu maksud ini sekarang? Ya bakat yang mana yang lu maksud? Yang mana aja lah. Gue lupa film apa ya? Dia yang film Italia yang dia yang dijadiin bahan coli. Bukan, kan ada dua tuh yang dia terkenal banget. Yang satu yang dia diperkosa kan, pas waktu nyebrang pulang dari pesta terus diperkosa di tengah jalan gitu kan. Tapi bukan yang ini, yang dia tinggal di pedesaan, terus dia lagi mandi dari batu bata, anak kecil nontonin dia. Itu kan yang gue bilang, jadi dijadiin bahan colian anak-anak. Iya. Malena. Apa sih judulnya itu? Malena. Jadiin bacolan anak-anak. Gue pas waktu nonton Malena itu, ya Allah, apa-apaan ini. Gue masih inget banget tuh, gue sampai ngecek semua film-film Monica Bellucci yang mana aja, gue beli dan gue tontonin. Gue ingat ada satu, cuma gue lupa, film Perancis, dia sama si Gerard Depardieu kalau gue nggak salah. Itu film semi. Parah. Ya itu yang dia diperkosa, yang dia nyebrang. Itu sama Gerard Depardieu ya? Dia untuk menyelesaikan kasusnya. Iya. Gerard Depardieu itu yang pulang dari Dugem, terus dia lagi pulang party. Iya. Itu mah udah semi itu. Itu bukan film lagi tuh bagi gue. Abis itu dia enak-enak sama si Gerard Depardieu anjing. Yoi. Terus saat itu gue kepengen jadi detektif. Gue saat itu pengen pergi ke Prancis nungguin orang pulang lewat dari jembatan. Oh, kalau berarti mau memperkosa, kok kurang ajar. Kayak gitu. Berarti kau sama seperti orang-orang lain yang menyepelekan United pada saat undian Champions League. Kau jangan suka sembarangan ngomong kok ya. Nggak ada aku sepele ya. Sepele kau. Nanti domba-domba kau salah pengertian lagi. Ribut lagi kau domba-domba kau. Terlalu sepele sekarang, kalian sama United. Kau sekarang ini. Gaya subscriber kita ini ya. Sur kali orang itu ngadukan kita dengan MU-nya langsung sekarang. Kayak tadi itu Twitter pagi-pagi. Wow, Ole emang miskin takti. Kalau nggak diajarin nama Bang Puan sama Bang Petri, mana bisa dia ngapain-ngapain. Aku jangan kayak gini lah komen kau. Udah susah balas komen kayak gini. Kita pula yang ditubrukkan ke MU. Gila. Masih ada orang sebenarnya tapi lu tau gak ada satu fun fact penayangnya. Ada satu fun fact tentang dia yang mungkin lu nggak tahu. Apa itu? Dia hampir dibeli Spurs. Siapa? Ole. Dibeli Spurs? Oh iya tahu gua. Itu 98 mau dijual. Sebelum bergabung dia udah mau dibeli Spurs tahun 95. Iya, gua tahu. Jadi lu bayangin kalau dia jadi dibeli Spurs tahun 95, Spurs juara Champions tuh udah. Nggak kayak gitu juga sih logikanya buat. Tapi bisa jadi. Soalnya bikin dua kita gol, Sheringham sama Ole kan. Iya. Bisa jadi. Gila lu gitu. 95 tuh dia udah mau dibeli sama Spurs. Udah gitu David Beckham bapaknya pendukung Spurs, kakeknya pendukung Spurs pula kan. Kakeknya Spurs. Mau bayangkan kalau tadinya misalnya Beckham pergi ke Spurs, Ole dibeli Spurs, Sheringham nggak jadi pindah gara-gara ya udah tetap di Spurs. There is no magical night in Camp Nou. No, never. Ada magical night, tapi isinya Tottenham Spurs lawan Bayern Munich kan gitu. Itu dalam sebuah realita yang lain tuh Bang. Ya, realita yang lain ya. Udah lagunya sama lagi kan? Glory, glory Tottenham Hotspur. Parah. Semalam itu sekali lagi dia membuktikan 4-4-2 diamond. Diamonds are forever. Gokil. Diamonds are forever. Parah itu James Bond. Gokil. Lu pasti nggak kebayang kenapa dia berani mainin Van de Beek gantiin Bruno. Sementara kita udahlah istirahatin aja lah Bruno kalau nggak ya kan, gitu. Kalau gue bilang sih itu gue bilang ya, kalau yang gue perhatiin ini sekarang yang sering terjadi akhir-akhir ini, Ole itu kayaknya betul-betul baca media sosial sih. Dia lihat kan, ada orang yang bilang, Ole miskin taktik. Tengok 3 pertandingan, mulai dari Newcastle lah. 1 pertandingan dia bisa ubah-ubah.
3-4 apa ya, maksudnya dia bisa ubah-ubah kan. Formasi Suka-suka itu hatinya aja, suka-suka hatinya. dia nunjukin, oke, lu bilang gue miskin taktik, gue buktiin gue nggak miskin taktik kan gitu kan. Terus bilang bahwa Maguire beli mahal-mahal, back Lindelof apa, backnya hancur-hancur, katro-katroan semua, pasang duluan jagain. Sekarang tiba-tiba clean sheet. Itu biar kau tahu aja ya. Kalian, gitu. Itu kau tahu aja ya, yang habis dibantai Spurs, yang even kau bilang juga Maguire distratin, itu aku ngomong sama dia tuh bener-bener deep banget loh. Kesel dia? Deep banget gue ngobrol sama dia. Apa kau bilang? Patrick kenapa suruh istirahatin? Ya gue bilang ya emang kayak gitu kan, Patrick kan modelnya begitu. Gue bilang udah sabar-sabar aja, gue bilang. Pokoknya abang, kalau abang masih yakin sama Maguire, abang mainin aja udah. Gue bilang gitu. Aku dukung, gue bilang. Yakin sama Maguire? Awak masih yakin? Ya udah abang mainkan aja, nggak usah abang takut. Resiko kan di tangan abang, gue bilang gitu. Kita kan nanti lawan Paris nih. Lawan Newcastle. Mainkan aja bang, nggak apa-apa, gue bilang gitu. Kalau pokoknya gini, abang tanya aja menurani abang. Kalau hati kecil abang bilang, ini Maguire bisa, abang mainkan lah. Karena kalau menurut aku kan ada orang-orang yang udah terpuruk tuh nggak harus kita tinggalkan bang, kita rangkul gitu. Kayak orang lagi patah hati, abang rangkul, syukur-syukur jadi sama abang kan gitu. Karena kan kalau misalnya udah dia patah hati, abang ngomel-ngomelin, abang jauhin, kalau abang sur kan jadi dia hilang. Tapi gak perlu pun pacaran, kalau orang lagi patah hati abang dekatin, abang rangkul segala macam, bibir-bibir aja dapat itu bang. Gitu sama dia. Gitu bang ya? Iya, jangan kok. Jadi kalau misalnya ada orang WhatsApp kok tengah malam lagi patah hati, jangan kok aku ngantuk segala macam. Kecuali emang kau udah punya komitmen. Rangkul aja lah ya. Rangkul minimal bibir dapat lah ya. Iya, cerita dek sini, gitu kan. Gitu. Ada yang begitu, ada yang memang harus dikasih space gitu kan. Nah, kalau terkait Maguire, abang rangkul aja, cuma jangan cipoan. Mainkan ya kan, non Newcastle. Tengok, capek kali kok ngobrol sama dia. Tapi habis itu cedera dia. Iya, itu kan memang udah harus, cedera minor nih. Gak apa-apa lah, ada Axel gitu kan. Udah kau tengok semalam mainnya kayak mana. 2 kali clean sheet loh udah. Yang udah dikalahin itu juara Champions musim lalu. Finalis Champions musim lalu. Ya. Enggak lah, yang kali pertama kan Paris Saint-Germain kan finalis. Iya. Finalis musim lalu. Dini hari tadi semifinalis yang dikalahin. Ya, semifinalis urutan pertama di liga. Iya kan? Makanya mimin kita tadi pagi tiba-tiba jadi Anggar Jago kan, Bang? Ya, kreak mimin ya tadi pagi. Kreak kali mimin kita tadi pagi kan. Dia ngeliat, finalis Champions League udah kita kebabat. Semifinalisnya udah kita babat. Bawa sini Bayern Munich kita ya. Awak yang stres. Apa kawan ini gue? Macam udah jago kali mimin kita. Ngeri. Itu kelasnya jadi macam itu kelas ya macam jago kali udah mimin kita, tapi nggak apa-apa, itu mimin kami, hati-hati kalian ya gitu. Nah balik lagi, kurasa yang kemarin udah 2 kali dikalahin oleh nih, kurasa finalis sama semifinalis Liga Champion Asia. Gitu bang ya? Iya, lembek kali ya. Paris main di Asia. Kalau lembek kali. RB Leipzig bisa jadi RB Depok. Kalau PSG apa? Iya makanya. Lembek kali macam agar-agar tau kau. Sombong. Cucuk kan sekali tembus. Sombong. Jadi sekarang gini lah. Coba aku tanya dulu kok bang, sebelum kau lanjut bang. Aku tanya kau dulu. Babak pertama deg-degan juga kok kan? Enggak, demi Tuhan enggak. 20 menit terakhir babak pertama. Enggak. Santai bang ya. Aku deg-degan bang, lihat belum diserang-serang terus. Enggak. Kucing gua turun. Gua dari yang lawan Newcastle, gua udah ngerasa lebih tenang. Ya Zoro pulang. Gua udah ngerasa lebih tenang. Yakin aja gue udah. Cuma memang semalam pada saat dia mainin Van de Beek, ada lagi yang bilang Van de Beek gak ada fungsi segala macam. Pemain dengan daya jelajah United paling tinggi itu semalam dia. Ya, nomor 2 Fred. Walaupun kalau lihat dia gak ada fungsi, salah. Kan udah gue bilang, pergerakan pemain itu ada dengan bola, ada tanpa bola. Dan kehadirannya di lapangan bisa membuka ruang, menerima umpan gitu. Bang. Itu kan sangat luas gitu. Capek kita jelasin kayak gitu, Bang. Kalau dia bisa bilang sampai Donny van de Beek nggak ada fungsinya tadi malam aja, udah nggak usah dijelasin lagi. Udah nggak ngerti. Nggak ngerti lagi ya itu dia. Ngerti gue. Jadi gue kasih gambarnya. Dia nggak ngerti. Buka ruang, pergerakan off the ball-nya itu dia udah nggak usah kita jelasin, udah nggak akan ngerti dia.
Dan lu perhatikan semalam Van de Beek main, lu boleh cari cuplikannya full segala macam. Dia bisa main di ruang sempit. Ya. Banyak banget bola-bola pendek dia tuh yang tek 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 enak gitu loh. Sampai titik sebelum dia diganti, pas akurasi dia itu adalah yang terbaik di lapangan. Paling tinggi. 93% kalau nggak salah. 93 paling tinggi. Pogba nggak jelek. No. Dan ini kalau lu perhatikan, Pogba pretty good last night. Dengan udah 2 pertandingan dia oke lah mainnya, Ya, oke. tinggal. Walaupun sebenarnya kalau lu lihat Pogba still Pogba masih malas. Ya, masih malas, masih ada jalan gitu ya. Lu perhatiin gitu. Ya. Lu perhatiin. Cuma ini macam Pogba di timnas. Kalau di timnas dia punya si Matuidi sama Kante. Nah, di MU sekarang dia punya Fred sama McTominay. Ya. Fred ini jadi Kante-nya dia. Gak perlulah Fred ini kilek-kilek bola, yang penting kok kejar aja lo, udah macam anjing dilepas. Iya. Kok kejar aja lo itu. Betul. Bagi macam kalian yang dilepas gitu ya, kok kejar aja lo. Kalian bilang ngomong Fred tuh gak jelas mainnya, passingnya salah. Ya di fungsi dia sekarang kayaknya udah bukan passing-passing lagi. Matiin distribusi bola lawan. Udah itu aja fungsi dia kemarin kan. Udah 3 pertandingan ini fungsi dia udah kayak gitu itu aja. Dia bisa rebut. Iya. Dia bisa rebut, dan kalau dia bisa passing dengan benar itu bonus. Iya. Dia bisa shooting on target itu bonus. Tapi tugas utama kan? Dia adalah menutup setiap lubang yang ditinggalkan sama back. Menutup lubang, mematikan distribusi bola, motong bola dari yang mau pindah ke sayap. Dan salah satu golnya Rashford, kalau nggak salah yang kedua ya, itu kan karena dia nyuri bola itu, matahin serangan, dapat nyuri bola. Betul, dia curi. Rashford. Dia kasih ke Bruno. Ke Bruno ya? Gue nggak ingat. Pokoknya dia potong bola dulu itu. Gitu. Iyalah, gitulah. Pokoknya gue lupa lah. Gitu. Ya, itu bola potongan. Jadi, Fred mau kasih kami Marga sekarang. Marga dia adalah Silaen. Siapa? Silaen. Oke, jadi. Potong kerbau lah. Fred jadi Marga Silaen. Nanti potong kerbau, karena dia pun tugasnya itu menambal lubang-lubang yang ditinggal pemain MU. Kalau dia balik ke Jakarta, nanti ada 1 lapak di daerah Cawang kita kasih. Amal kita belikan kompresor. Rasis bangsat. Lah, kok rasis anjing? Jadi Batak udah pasti tambal ban, babi. Bukan, kau yang ngomong, hati-hati kau. Kau yang bilang, ngapain kau kasih kompresor? Itu kan bisa kompresor AC. Fred mantap. Iya. Silain itu guru matematika gua dulu. No. Guru fisika. Wali kelas. Baik banget orangnya. Orangnya hitam, gemuk gitu ya. Wali kelas pas gua kelas 2. Pak R Silain namanya. Raden Silain. Depannya Raden, Pak. Gua pikir tadi pertama Jawa. Begitu, loh, rupanya Silain gitu kan. Baca rupanya bapak ini gitu. Gak banyak ngomong. Gitu. Baik banget. Nama bapak awak Selamat. Pakai E lagi. Selamat. Oh iya, Selamat Tarigan. Ya, Selamat Tarigan. Jadi kan memang kalau misalnya Karu itu kan memang suka agak antik namanya gitu loh. Tetangga aku di Medan, Sinar namanya. Sinar, Marganya apa? Ginting. Sinar Ginting. Ada saudaraku namanya marganya Bangun. Namanya Rajin Bangun kan. Ya, kalau datang ke rumah dia jam 12 dulu ada kawan masih molor dia. Ada kawannya abang sepupu aku, anak bola, posisinya back. Tahu namanya siapa? Bazoga Tembok. Tunggu, bukan. Kok gue lupa ya? Bazoga Tembok Liotoga Torop kalau nggak salah namanya. Tembok Liotoga Torop. Ya, Tembok Liotoga Torop. Bazoga satu lagi yang polisi gitu loh. Gitu. Intinya kan kalau orang Karo, apa yang terjadi saat itu, udah itu jadi namanya. Jadi, ada sepupunya kawanku, Antariksa Tarigan, kayak kau. Antariksa Tarigan, Antariksa langit. Jadi kalau Fred sekarang, waktu lahir lagi banjir kota Medan, namanya banjir karo-karo. Banjir karo-karo. Sesimpel itu. Kok Tembok Batu Ginting, baru ingat aku, anjing itu kawan abang aku. Tembok Batu kan. Tembok Batu Ginting namanya. Itu kawan abang sepupu aku, main bola. Posisinya back, jago mainnya. Kalau yang satu lagi polisi, Bazoka Leo Togatorop.
Di bazoka kok nanti sama dia. Untungnya aku lahir itu udah di generasi yang udah agak waras lah ngasih nama ya. Kalau enggak, mungkin nama aku pun sial Tarigan. Beca Patrick Tarigan. Itu nama gua mungkin. Kalau Nggak akan mungkin ada Patrick-Patricknya. Iya ada beca Tarigan namanya. Pas lagi ngeden-ngeden mama di beca ya kan. Nah, jadilah itu. Tapi kalau aku bilang, orang tua aku, dia sangat inspiratif, bisa melihat masa depan. Aku dinamakan Patrick ya kan. Adikku Dora. Dua-duanya jadi kartun terkenal kan. Dora the Explorer, Patrick SpongeBob kan gitu. Sama Patrick SpongeBob. Iya. Mantap Pak, selamat. Jadi baik lagi. Sekarang MU itu punya, kalau di gelandang bertahan kasar ya, dia punya Fred sama McTominay. Yep. Dia bisa combine Fred sama McTominay, dia bisa combine Fred sama Matic. Cuman bagi gua, karena Fred yang lebih mobile. Bagi gua itu si Scott McTominay itu udah betul-betul dilaskannya lah pakai mesin las tuh posisi dia di starting 11. Kelihatan banget loh kemarin tuh. Terus kan, begitu dia masuk, stabil kali kita semua, aman belakang. Dan di posisi kasar penyerangan lu bisa duetin Pogba sama Bruno. Yep. Lu bisa duetin Bruno sama Van de Beek sama Pogba. Yep. Yang belum lu coba menduetin Bruno sama Van de Beek. Gila, banyak banget loh ini kombinasinya sekarang. Kombinasinya banyak. Striker, kalau lu main pakai diamond, lu bisa punya Cavani, Martial, Rashford, Martial, Greenwood. Belum Cavani, Greenwood. Belum bisa jadi Cavani sama Greenwood. Banyak banget loh pairingnya nih sekarang. Opsinya udah banyak. Opsinya udah banyak gitu. Cuma tinggal bisa konsisten. 4-4-2 diamondnya itu memang benar-benar udah enak banget loh ngelihatnya. Dengan catatan, ya itu tadi. Dengan catatan, Matic bagus. Cuman kan kelihatan kemarin. Matic itu dia bisa tutup areal, tapi dia nggak bisa terlalu cepat untuk balik untuk membantu barisan belakang. Agak lambat, makanya ada Fred. Nah iya, itu dia. Cuman akhirnya, makanya ada yang Fred. potong di depan akhirnya jadi nggak ada kan. Makanya babak pertama kita tuh ditekan. Begitu babak kedua Scott McTominay masuk, belakang tuh aman, depan udah bebas menyerang. Mau terserah kok lah mau bikin kreatif bagaimana. RB Leipzig-nya itu juga udah mulai habis kan stamina. Ya, dan klub-klub lain di dunia harus berterima kasih sama Marcus Rashford. Kenapa? Karena dengan hat-trick-nya dia, plus dia ada ngolongin si Upa kalau nggak salah. Turun harga pasaran. Turun harga pasarannya udah. Kayak gini, back mahal. Waya Miami nih. Turunin dikit harga ya. Ini kena kolong. Waya Miami nih. Ya. Waya Miami nih. Mendingan lebih jago lagi Chris Smalling kata Rashford gitu. Jahat. Toto jadi pemain kita di musim panas. Di winter ini. Bayangin. Iya, jadi yang kemarin mau beli Upa nih sekarang ke Leipzig nawarnya kurang lah 20.000, ini udah 20 juta lah kurangin lah, yang udah dikolongin Rashford kemarin, selesai. Katanya Upamecano bagus. Terima kasih kalian sama Rashford. Rashford hat-trick. Bagus banget. Gaya Miami, nggak ada cerita. Bahkan offsetnya Greenwood, golnya Greenwood itu salah satu faktor nggak offset ya karena tangan dia. Kan komentatornya bilang, Upamecano upper arm still in front of Greenwood kalau nggak salah gitu. Tipis sih bang, tipis. Gua aja pas waktu ngeliat. Iya emang, cuma kan. Gua nge-tweet aja, gol nggak ini. Cuma memang masalah tipis apa enggak, once itu emang udah diukur sangat presisi dan kelihatan offside, ya udah sama kayak Mane kan. Mane itu kan tipis banget, tipis banget. Bahkan gue bilang Mane itu harusnya nggak offside, jangan dianulir gitu loh. Balik itu lagi clear lah gol. Kalau gue lihat tadi juga ngomong sama Pak Prot kan masalahnya. Balik lagi, kenapa VAR di Liga Champions League di Eropa lah ya lebih efektif daripada di Premier League. Balik lagi, wasitnya itu memang diarahkan keputusan lu nih, kebijaksanaan lu ngambilnya seperti apa. Bisa aja kan, kayak kemarin itu kan sebenarnya hakim garis sudah ngangkat bendera, tapi lihat VAR dan lihat lagi peraturan, jelas-jelas kok Rashford larinya dari belakang garis setengahnya MU. Mana itu ada offside kalau di belakang garis kan gitu. Itu kalau misalnya ada yang bilang Rashford offside gol yang ketiga dia. Emang nggak ngerti bola aja udah. Ya udah itu lo nggak ngerti bola. Kalau itu offside berarti semua pemain tuh offside semua udah. Nggak, karena gini bang, kalau main di PlayStation, FIFA sama itu, sistem nggak ada kayak gitu nggak ada orang nyerang dari belakang soalnya kan.
Tapi ya cukup keren sih bagi gua Manchester. Tapi sorry sebelum kesana gua. Kalau Upamecano itu sebenarnya kemarin bikin deg-degan, wah. Set piece bagus dia ternyata. Bagus. Dapat terus dia kan heading. Gua aja sampai, mak, ini kawan ini kalau dikasih lepas kayak gini terus gol juga kawan ini gue. Dan ball winner sih dia. Ya, dia ball winner. Ada satu babak kedua yang dia ngerebut bola dari siapa ya? Greenwood sama siapa, gue lupa, Rashford gitu ya. Pokoknya di sisi kanan di sisi kiri Leipzig dekat lingkaran tengah, dia ngerebut, dia bisa dribbling sampai ke tengah ke depan kotak penalti, cuma dipotong sama Fred McTominay gitu, gue lupa gitu loh. Itu sih kalau gue bilang emang dia kuat sih, cuma ya memang mungkin semalam tuh bukan hari baiknya dia lah gitu sampai lu bisa diayam-ayamin gitu karena kan namanya lu main bola mungkin ada 1-2 pertandingan yang lu apes gitu, lu ampas gitu. Iya, in your bad day gitu. Tapi overall sih ya sekali lagi itu kan Ole membuktikan bahwa ya itu tadi, gue mau bikin apa ya suka hati gue nih, gue bisa bikin nih. Gue yakin sama tim gue. Dan bener-bener bagi gue tuh Ole itu ngebungkam Van Basten, ngebungkam Evra, ngebungkam Gary Neville. Ini gue mainin nih Doni dari awal ya. Gue kasih 47 menit lebih dia untuk main. Bahkan sampai 50 kalau nggak salah. Terus efektif kok, bagus kok Doni main. Tapi bukan yang gue inginkan. Nah begitu gue ganti, lu lihat nih efeknya apa. Doni itu akan berfungsi. Cuman untuk sekarang ini dia masih beradaptasi dengan timnya. Beberapa kali kan kelihatan tuh yang Doni yang ibaratnya lu punya kesempatan banget untuk counter attack, dia masih lambat dalam temponya, ngalirin bola gitu bolanya masih karena memang kan dia belum terbiasa dengan ini. Nah sementara di Belanda itu beda. Nah sementara Bruno udah mulai terbiasa dengan tim, dia udah mulai tahu ngalirin bolanya kemana, jadi all in good time kan gitu. Bruno Ole juga nggak akan mau menyia-nyiakan pemain yang udah mahal dibeli dia. Cuman kalau memang nggak masuk ke sistem, ngapain dipaksain kan gitu. Kemarin benar-benar dia dong. Bikin sama lu. Gue bisa kok mainin Doni dari awal, gue bisa kok manfaatin. Tapi seefektif kalau misalnya gue masukkan dari cadangan nggak nih kan gitu. Nanti kalau dia makin ngalur nyatu dengan tim, makin ngalir permainannya dengan tim, why not dari awal juga nggak masalah kan gitu. Sama halnya Teles, semua ribut. Teles mana? Teles kena COVID, doakan aja dia cepat sembuh. Kan udah gitu. Udah jelas 14 hari, udah jelas 2 minggu tuh dia nggak main kan gitu. Iya. Tapi memang dengan adanya Teles semenjak lawan Newcastle, permainnya Shaw lebih berkembang, lebih beda lah. Gitu. Jadi termotivasi kan. Beda. Ya. Dan yang mau gue sorotin satu lagi adalah gimana kebersamaan tim ini ya. Yep. Pada saat dapat penalti, nggak ribut tuh siapa yang mau ngambil. Bahkan ada Cavani juga itu di situ. Nggak ribut lah. Orang Martial begitu udah tercepuan langsung ambil bola, langsung dipeluk sama dia. Enggak, bukan. Mungkin sih. Bruno juga nggak mempermasalahkan kan? Iya, mungkin mereka sebelumnya kan pasti udah ngobrol. Ya. Karena kalau enggak ya kayak kasus Neymar sama si Cavani dong di PSG yang rebutan di tengah. Ya. Ini kan berarti mereka udah ngobrol, nanti kalau ada penalti Martial aja deh gitu. Rashford bikin statement bahwa di setelah dia di interview itu dia bilang bahwa gue selalu yakin kok kalau misalnya Martial yang ambil penalti, dia bilang gitu. Habis Martial bikin gol juga kan Rashford nyamperin kan, ketawa mereka berdua. Ya semua lah. Karena pada saat itu juga maksudnya Rashford itu juga tahu kan, kalau dia yang ngambil penalti itu udah hat-trick udah jelas. Langsung kan. Iya. Dia udah 2 gol. Tapi dia kayak kata Pak Prot, Ole juga mengharapkan supaya semua strikernya itu pecah telur, kembali ada kepercayaan diri. Ya let it go. Martial ngambil, Bruno udah berapa gol juga kan. Ya it's time untuk yang perubahan juga. Untung masuk. Kalau gue lebih ini kalau gue sih lebih ke ini ya, lebih ke untuk mengangkat percaya dirinya dia, kan dia lagi belum ada bikin gol kalau gue nggak salah ingat ya statistiknya. Iya, jadi itu pada saat mungkin sebelum main segala macam, kalau ada penalti oke, Martial yang ngambil gitu loh. Ole udah bukan karena si Bruno 2 kali gagal gitu ya, bukan. Toh ya Bruno gagal kan dia tembus juga gitu, bukan. Ya Rashford tuh sangat besar untuk punya peluang hat-trick loh. Tapi ya segitu besar hatinya ini orang, oh ya udah emang udah Martial aja jatahnya gitu.
Padahal kan pada Iya, saat di udah lapangan nggak kan apa-apa, jatahnya dinamis Martial. ya, bisa aja berubah. Selalu aja ada Dan dinamika golnya bahwa hat-tricknya gue udah 2 gol nih bro. Rashford juga dari asis Martial kan akhirnya. Jadi gini, kalau di Islam dibilang bersedekahlah atau bersyukurlah akan nikmatku, maka akan kutambah nikmatmu. Lebih kurang seperti itu gitu ya. Gue tadi ada ngutip ayat juga. Intinya gini, semakin banyak lu bersedekah, bukan artinya lu akan semakin miskin, enggak. Justru lu bisa akan semakin punya lebih dari apa yang lu kasih. Rashford pada saat dia merelakan penalti itu untuk Martial, yang mana dia bisa bikin hat-trick saat itu, tapi dengan besar ya udahlah emang jatah teman gua deh. Tuhan baik kan? Ada aja tuh bola buat dia hat-trick gitu loh. Jadi kita kan selalu bilang bahwa sepak bola ini sama kayak kehidupan gitu loh. Ya, jadi ini nanti akan jadi poros bincang. Kita akan bicara tentang kehidupan. What do and don'ts in life. Gitu loh. Nah, ini kemarin gue udah bilang masalah do not ngaku 214.000 pakai K kalau cuma 214 kan gitu, itu salah satu ilmu dalam kehidupan Bang ya. Jangan lebih-lebihkan gitu. Itu admin kayaknya, admin akun itu. Aku udah tahu akunnya apa gitu loh. Sampai pada heran orang-orang. Tahu gua. Sebentar itu. Oh, admin ini rupanya. Alamak gitu. Cuma kan kalau kau perhatiin kan yang di replaynya kan aku aja kan. Mana ada di replay punya kok. Alasannya apa? Nggak terbaca. Nggak cukup aku untuk dipansos. Nggak terbaca tweet kau. Aduh, matilah kita. Tweetnya Satya tuh. Jadi target kita. Tweetnya Satya gitu kan. Nggak dibalas tweetnya Satria sama dia gitu. Nggak terbaca juga tweetnya Satria sama dia gitu. Oh, dia udah cinta kali sama kau itu. Jadi kalian nih. Ngeri. Ya. Jadi balik lagi tadi. Itu adalah bukti bahwa lu jangan pelit. Bersedekahlah seberapapun. Kalau lu bersedekah di saat lu lagi punya, itu mungkin akan lebih gampang. Tapi cobalah bersedekah di saat lu lagi tidak punya atau lu lagi ngepas gitu loh. Dan percaya aja akan diganti itu rezekinya. Ya Rashford begitu. Penalti menit 87 kalau gue nggak salah ya. Penalti menit 87, terus Martial ambil, dia biarin gitu kan. Injury time dia dapat gol hat-trick, selesai. Dan gue ngeliat tidak ada friksi di tim itu. Berarti ya memang tim ini udah. Kalau iyalah kan Martial menit 87. Iyalah 87 Martial. Rashford kan menit 90 lebih. Golnya ini 3. Gitu loh. Jadi maksud gue ini juga membuktikan bahwa yang kemarin bilang Bruno marah-marah waktu lawan Spurs, memprotes taktik Ole segala macam. Lu lihat betapa solidnya tim ini loh. Sangat, itu kan semua solid. media, khususnya itu tuh. Itu wartawan Inggris itu yang baru-baru ini bikin YouTube channel. Jadi supaya orang subscribe channel barunya dia. Makanya. Betul. Ya, dia bikin berita kayak gitu. Kan lontong jadinya kan. Capek gitu. I have a lot of friends ya. Maksudnya I have a lot of friends. Kita juga kan teman kita banyak yang wartawan kan. Ya, Om Deddy, banyak lah Bang Mas Wawan. Gue banyak banget lah teman gue yang wartawan, yang jurnalis juga dari tabloid bola, soccer apa semua dulu. Dan gue respect karena mereka juga memberitakan sesuai dengan apa adanya. Cuman kalau yang kayaknya di Inggris ini, gue lihat terpelintir-pelintirkan sekarang kan MU. Iya. Bisa-bisanya loh dia bilang, memang betul Bruno marah di ruang ganti. Iya. Siapa yang nggak marah semua pemain juga pasti akan marah diganti sebelum babak pertama atau di saat babak pertama. Dan apalagi mental pemenang gitu mungkin gitu ya. Ya udah jelas. Gue juga pernah tuh menggantikan Kim Kurniawan gara-gara kebutuhan taktik. Dia ngamuk, padahal Kim orangnya paling baik ya, orang manusia paling manut sebenarnya. Jadi itu mungkin iya ada marahnya, tapi dibeberkan, dibesar-besarkan, seakan-akan Bruno itu nggak suka lagi sama Ole, udah ribut sama Maguire, udah inilah semua. Tujuannya kan supaya disharmoniskan Manchester United biar dia bisa jualan oplah. Bagi gue, what the hell man, makanya yang episode kemarin tuh gue udah capek. Dan domba-domba ini main percaya aja terus, nggak ngecek recheck lagi kan. Paling gampang digiring opininya. Iya. Gitu. Dan sekarang lu lihat aja, lu lihat aja sekarang, lu mau Oli main pola berapa? 4-3-2-1 dia siap. Bisa. Okay. 5-3-2 dia siap. 4-4-2 Diamond dia siap.
4-3-3 dia siap. Terus Iya. ngapain lu butuh Sancho lagi? Gue Fuad. Sekian hari ini dari Poros Salang. Nggak bisa kayak gitu, Pak. Enak kali kalau motong-motongnya. Gue lagi dengerin ngomong kemana, tiba-tiba pakai statement terakhirnya ini gak enak. Gue sampai Iya dong. Hah? Iya dong. Hah? Ya kalau harga Lu segitu main nggak perlu lagi. 4-4-2 deh. Jujur, ya benar. Ya udah, Gue selesai. setuju. Gue setuju. Selesai. Kalau misalnya ada harga Sancho masih segitu, gue juga buat apa gitu. Kita apalagi kita belum lihat nih Pellistri seperti apa nanti mainnya kan. Iya. Kalau Selesai, memang kan? Pellistri bisa menutupi yang kebutuhan Ole Lu dari mau main Sancho, 4-4-2 Diamond, lu mau taruh Sancho di mana? Sementara di 4-4-2 Diamond yang selama ini lu pengen bisa kejadian. Bruno duet sama Pogba. Bisa bagus kalau Fred sama itu main oke. Van de Beek dimainin. Oke, dengan Pogba dia bisa mainin. Lu mau taruh Sancho di mana? Ya. Selesai. Lu main 4-4-3. Lu mau taruh Sancho di mana? Lu punya Tapi Rashford, ya Martial, otomatis Cavani. pasti dia akan mengembangkan lagi sih, Wat. Dia pasti akan mengembangkan formasi baru lagi. Sekarang juga kan dia mengembangkan formasi ini kan sesuai dengan apa yang dia punya kan. Makanya gue Ya, kesel berarti dengan kalau ada ada- orang bilang dia miskin taktik. Dia bisa Berarti kok kan membentuk benar. sebuah sistem dengan apa yang dia punya. Nah, berarti kan benar dengan yang ada sekarang. Why do I need Sancho? Because maybe he can have another option. No, dengan ada yang sekarang aja dia bisa maksimalkan. Jadi Ya sih, apaan sekarang juga di udah banyak Sancho? banget sih opsi dia. Salut sih gua. Makanya. Ya, Gua udah salut. selesai. Terus Gua mana nggak yang bilang bilang, De Gea? tapi Siapa bukan kemarin berarti di dia Poros kaya Salang? taktik kan, Bang ya? Kemarin siapa yang di Poros Salang bilang De Gea istirahatin aja? Siapa? Gue mau tahu dulu orangnya. Coba mana? Mana yang suruh De Gea istirahat? Mana? Ngomong sama gue sini. Mana yang suruh Deano aja mainin? Mana? Ngomong sama gue sini depan gue. Gue! Poros Salang ada itu kemarin. Oh lo. Tai. Istirahatin De Gea. Mental segala macam. Itu kan terbantu sama Scott McTominay sama Fred. Mana lah aku pikirkan sampai sejauh itu pikirannya Bang Ole sana kan. Pinternya. Itulah kok, makanya kan selama ini kan kau selalu berpikir gitu. jangka pendek. Bukan Makanya jangka kan selama pendek, ini kau Bang. berpikir jangka pendek. Jangka Awal pendek, udah sempat dapat mikir kan. cewek, Apalagi mau dapat diputar cewek, kawan ini. cuma untuk pegang tangan, ajak nonton, cipok-cipok, udah selesai. Jangka pendek. Tapi sekarang kau udah mulai mikir jangka panjang. Dapat nih si Ade, mau dikawinin. Iya kan? Selama ini kan kau mikir jangka pendek. Wah, dibantai 6-1, istirahatin Maguire. Wah, De Gea kebobolan bikin error, istirahatin De Gea gitu loh. Jangka pendek. Sementara kau yang selalu bilang look at the big picture. Iya. Nggak bisa gitu. Sekali kau punya namanya faith sama orang, tanamkan itu dulu sama dia. Udah, Bang. Iya, Insya Allah makanya. udah ketanam, Bang. Nah, Gak percaya kok kan, jadi nggak usah bilang-bilang istirahatin De Gea, ganti Dan Henderson segala macam, kentut. Tapi tetap aja, Bang, aku pengen lihat Dean Anderson main lah. Ya kan udah kemarin lawan Luton. Di Premier League lah. Lex Luton tuh banditnya Superman. Itu Lex Luthor, tai. Gua semenjak ada itu agak pinteran dikit kok, tenang aja. Ya, bagus. Gitu, nggak ada, tenang aja. De Gea 1 musim, 2 musim lagi jual, Deano siap naik pangkat. Atau mungkin kalau memang musim depan lu rasa udah ready lu mainin Deano silakan. Tapi kalau menurut gua 2 musim, lu udah bayar dia sampai 5 tahun ke depan kan. Dan De Gea kan juga dapat kontrak kemarin baru gitu loh. Dan dia masih 31 kalau gua nggak salah. De Gea berapa sih umurnya, gua lupa. Cek aja deh gitu loh. De Gea tuh udah ada Min. Udah. De Gea itu masuk tahun 2011-2012 ya kalau gue nggak salah. 11-12 umur dia 21 atau 22. Iya benar, 29 tuh. 29 umur De Gea. Jadi kalaupun dia umur 30, 31 lu lepas. Kiper itu bisa sampai 40. Lu lihat Dino Zoff, lu lihat Peter Shilton gitu loh. Lu lihat Pagliuca, lu lihat siapa lagi tuh, Buffon gitu loh. Lu lihat gitu loh, Gianluigi ngaco loh. Gianluigi ya. Gitu. Jadi maksud gua nggak apa-apa gitu loh, lu keep dulu ini orang karena paling enggak
walaupun dia tidak sevokal yang lain, dia benar-benar sosok paling senior sekarang. Bukan Juan Mata, bukan. Dia yang sangat tahu jeruan klub ini. Dia yang ngerasain terakhir juara Premier League di klub ini cuma dia. You have to respect it. Enggak dong. Lu kasih dia kesempatan, lu percaya dia gitu. Cuma itu Sunderland juga bisa gol loh. Kau lupa satu orang yang udah Phil Jones lah ngerasakan yang pernah juara juara Premier League dan yang paling senior di klub saat ini bukan dia. Enggak ada lagi. Enggak ingat kau ya. Jahat kau Mata? Ya. Enggak dong. Jahat kau enggak ya. Ingat aku. Jahat kau ya. Siapa? Status aku dulu lah. Status aku dulu sebelum ada si Ade. Apa jomblo? Jomblo ngenes. Jones. Kan tadi gue udah bilang lontong, kan gue udah bilang Jones, gue bilang Kak. Iya kan masih ada Jones. Jones kan udah pernah juara Premier League. Iya kan aku bilang oh ya Jones. Berapa kali dia? 2 apa 3 kali dia? Enggak Jones 2 ya. Lebih dia banyak tuh menjuara. Enggak dong. Emang 2-3 Jones kali 10 dia 11 sudah masuk. Wak. Enggak. 10 11 2011 aja dia udah 2. Oh ya itu doang. Iya dia itu doang. 10-11 dia masuk kayaknya. Lebih banyak dia daripada 11-12 kan City, 12-13 MU gitu loh. Jadi maksud gue tuh model yang ya udah oke. You make a mistake, I give you a chance gitu loh. Just prove it. Until you made an error again that I cannot tolerate. But as long as I can tolerate, that's fine. Go ahead. Gitu. Gue sih begitu modelnya. Gitu. Itu sih gue. Kecuali di urusan percintaan ya itu lain cerita gitu loh. Karena terkadang nggak bisa kalau yang kayak gitu. Tapi kalau kayak Peter itu jangka pendek. Kalau urusan hati udah susah Bang. Gitu. Urusan hati sekali salah ya udah salah. Bisa gitu. Jadi sekarang lu lihat aja tuh pairingnya bisa yang jelas Fred McTominay, Fred Matic, Pogba Bruno ada, Pogba Van de Beek, bisa mungkin nanti dia coba lagi Bruno Van de Beek. Menarik nanti lawan Arsenal. Karena ada 2 partai ini kita clean sheet. Iya, benar. Untuk Arsenal tuh nanti. Tapi itu nanti jangan dulu sekarang. Itu dia episode. Maksud gua kan akan seru juga nih nanti pada saat Arsenal gitu loh. Karena lu udah pernah ngantongin semodel Neymar sama si Mbappe ya. Plus Leipzig ini kan tim yang tidak pernah kalah away musim lalu seingat gua statistiknya dia. Dan juga salah satu tim paling produktif di Liga Jerman. Ya. Jadi menghadap dan benar kan gue bilang Leipzig akan pakai 3-4-3. Dia kan pakai 3-4-3 dini hari tadi. Pada saat dia akan pakai 3-4-3. Dia akan main defensive line yang tinggi. Cuma sama United diredam dengan apa? Dengan kemampuan untuk menahan serangan, dilambatin temponya, terus pemain-pemainnya pinter nyari ruang kosong dan itu instruksi pelatih juga kan. Ya, itulah Donny van de Beek lah. Nanti pada saat jelas kan di interviewnya si Rashford, ketika saya masuk Ole cuma memesankan change the tempo, up the tempo. You go in there and you up the tempo. Jadi benar-benar begitu Rashford masuk, tempo diubah total sama Rashford. Bukan karena Rashfordnya yang pengen, tapi karena memang perintahnya dari yang miskin taktik itu Bang. Yang miskin strategi. Karena selama Rashford tuh masuk menit 70 ya kalau gue nggak salah ya. Gue lupa. 60-an. Dia yang pertama masuk. Ya, gitu. Ya 70-an. Dia gantiin sini kan, Donny. Dia ganti Donny, terus si Bruno ganti si Greenwood ya. Benar ya? Nah, itu kan selama 2 itu kan mereka main gigi 2, gigi 3. Begitu Rashford masuk sama Bruno udah gigi 5, gigi 4, gigi 5 dihantam. Budget terus gasnya. Gigi 6, Bang. Nah, ada gigi 5, gigi 6 lah. Yang nggak betul kan gigi kau, kan gitu. Ya lagi gitu. rusak. Ya itu dia gitu. Jadi maksud aku udah lu udah ngelihat kemarin mainnya yang sangat-sangat beda, sekali lagi dia ngasih kejutan. Dan even gue sempat kecil ya kan, karena gini, tadi kan gue pikir memang kalau untuk di Eropa dia akan main 5-3-2 atau 3-4-3 atau 3-5-2 lah gitu ya. Karena bikin pertandingan lebih sulit. Cuma karena Teles ternyata COVID, mau nggak mau ya, gue rasa dia jadi pakai 4 back lagi gitu loh. Karena agak riskan ada opsi, dia, betul. Karena kalau dia taruh Shaw di posisinya Teles itu riskan. Shaw itu tidak cepat baliknya gitu loh. Ya.
Dan Shaw lebih berfungsi di posisi 3 back gitu loh. Dan dulu pada saat Shaw di posisi 3 back, yang di sebelah kirinya dia Brandon Williams yang sangat kencang juga gitu loh. Tapi kemarin Shaw pun mainnya udah kayak lupa di posisi dia main lagi kemarin tuh 4 back. Bolak-balik masuk ke tengah, bolak-balik main di tengah. Karena gini, balik lagi bilang, begitu ini ngapain? Dengan adanya Fred sama McTominay, Pet, mereka tuh bisa main sebenarnya dengan posisi 3-4-1-2, Pet. Iya, betul. Karena pada saat nyerang tuh tinggi banget tuh 2 wingback main. Iya. Ininya turun. Jadi iya benar. Jadinya dia justru Fred agak atau turun. McTominay yang masuk ke posisinya, iya benar. Ke posisi tengah, cuma nggak langsung frontal di center half, agak-agak depanan dikit lah gitu. Di tengah itu jadi ada Pogba gitu loh, ada Zlatan Matic di situ. Itulah makanya gue keluarin statement tadi itu. Bagi gue tadi malam itu Scott McTominay benar-benar sudah menyemen posisi dia sebagai starting 11. Perubahannya itu benar-benar kelihatan. Begitu Scott McTominay masuk, itu back four keaman. Fred bisa bolak-balik maju kemana-mana udah, ya kalau kata Justin kan kayak ayam nggak berkepala, tapi terarah gitu. Kan. Nggak masalah, ayam nggak ada kepala juga berfungsi kok, masih bisa lu potong, lu dapat dada, dapat paha, lu masak, lu makan. Minimal ceker kan, sub ceker kan. Iya, ceker gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi itu aja lah ya ulasan tentang si Emma Stone. Dan buat Chano, lu cari tuh ya, There's Something About Mary. Itu gawat dah. The Mess, There's Something About Mary. Pokoknya yang tadi gue sebutin pas waktu Fuad hilang, yang semua film-film Cameron Diaz, lu wajib tonton semua Chano. Sama satu lagi tuh, gue lupa. The Accountant yang dia main sama si... ada Benicio del Toro sama... Ya, yang jadi Magneto siapa? Bukan Ben Affleck, ngaco lu. Magneto X-Men. Bukan, yang muda, Magneto muda kok gue lupa. Di Accountant. Emang ada ya? Brad Pitt. Ada lah. Oh, bukan The Accountant, bukan The Accountant berarti. Enggak, bukan The Accountant. Dia pokoknya yang Accountant ya Ben Affleck lah. Iya, bukan The Accountant. Fassbender. Michael Fassbender. Yeah. Jadi Michael Fassbender, Cameron Diaz, bukan The Accountant, terus ada, iya bukan, gue lupa. Michael Fassbender, Cameron Diaz, terus ada si Salma Hayek, bukan Salma Hayek, Penelope Cruz, ada Benicio del Toro, itu Cameron Diaz-nya, ML-nya di kaca mobil, Ferrari. Bukan ML sih, macam masturbasi dia. Kalau mau nontonnya kayak gitunya Cameron Diaz, nonton Bad Teacher aja udah. Jadi dia nempel di kaca mobil Ferrari gitu Cameron Diaz. Lu nonton deh tuh Chano ya. Semua yang lain juga kalau mau nonton, tonton aja lah. Nanti pasti puas kalian nontonnya. Ya. Itu There's Something About Mary, sama itu tadi gue lupa, Michael Fassbender, Cameron Diaz, siapa tadi gue bilang, Penelope Cruz, Benicio del Toro. Gue lupa judulnya, ntar gue cari deh gitu. The Consultant apa gitu loh, gue lupa ya. Penelope Cruz tuh itu film aneh sebenarnya. Penelope Cruz, gue paling suka ya. Lihat dia waktu pertama kali muncul tuh yang di Spanglish, yang bareng sama si ini siapa? Adam Sandler. Itu yang Spanglish, yang dia bukan komedi romantis gitu. Romantic comedy. Iya. Yang itu kan. Yang di sini juga dia seru tuh, yang sama si Tom Cruise yang Night and Day. Night and Day ya. Night and Day apa Vanilla Sky ya, gue lupa. Enggak. Night and Day kan yang si Tom Cruise. Enggak, Night and Day itu Tom Cruise sama si Cameron Diaz-nya. Enggak lah, balik kau bos. Vanilla Sky yang sama Cameron Diaz. Yang Night and Day si Penelope. Enggak. Vanilla Sky itu benar. Tuh. Iya, itu bertiga tuh di Vanilla Sky. Vanilla Sky itu ada si Penelope Cruz sama Cameron Diaz. Tapi kalau Night and Day si Cameron Diaz doang. Yang Tom Cruise jadi agen rahasia nggak jelas, terus nyulik si Cameron Diaz. Ya, ketemu di airport gitu ya. Segala macam bla bla bla, terus sempat sekali waktu diculiknya, dibawanya ke pulau private-nya, bangun-bangun Cameron Diaz pakai bikini doang. What's this? That's a bikini, kata Tom. How can I change my clothes? I'm
I'm in the army atau apa, I can change with my eyes I closed close. gitu kata si Ya kali dia tutup mata Tom kan Cruise gitu. gitu. Rugi besar bos, gantiin baju Iyalah. Cameron dia tutup mata. Udah gue Fuad. Gue Patrick. Ya. Jangan lupa pada penonton share video kita ya. ke medsos kalian. Subscribe yang belum subscribe, ayo kita kejar. Tapi gini. Bukan lu punya pilihan untuk tidak menonton channel ini, ya. Lu punya pilihan untuk tidak menonton channel ini. Kita tidak pernah minta lu untuk nonton channel ini. Oke? Jangan kayak yang kemarin bilang gua di Twitter, ya, ini kan gue bilang ini channel gua, dan gue udah selalu bilang sama Patrick sama kalian bahwa ini channel kami mau ngobrol bola di tengah kayak di ujung kayak 2 menit kayak mau ngomong film kayak mau ngomongin musik kayak basket kayak, ini channel kami, terserah. Lu punya pilihan untuk tidak menonton. Ibaratnya gini, ada layar tancap di tempat lu, ya, gratis. Lu datang nonton, itu effort lu. Kalau sekarang pada saat lu nonton YouTube, itu effort lu. Lu merelakan kuota lu untuk menonton itu, ya kan? Jangan bilang tidak ada satu itu gratis juga sih. Lu datang ke sana kan naik motor tetap aja sama kayak kota kan gitu. Kalau lu mau ngitungin, cuma kan itu your willingness, ya, keinginan lu sendiri, voluntary lu datang layar tancap lu nonton. Terus lu udah sampai di layar tancap, ternyata ada pidato Pak RT, pidato Pak RW, pidato dari ini itu ini. Lu bilang lama banget sih diputar gini ini. Hak mereka yang mau muter. Kalau lu nggak mau nonton, lu cabut. Lu datang pada saat mungkin udah main filmnya. Itu analogi pertama. Analogi kedua, lu jalan, terus di pinggir jalan ada lapangan bola. Lagi ada orang main bola, anak-anak mungkin umur 10-15 tahun main bola, tanding antar kampung gitu ya. Lu berhenti dong karena lu suka bola, lu berhenti nih, jebret. Lu tonton. Wih, enak juga nih kayaknya. Terus lu kesel karena ternyata ada satu tim kebanyakan gaya mainnya. Udah mau gol, diputer-puter lagi bolanya. Terus lu sebagai penonton lu teriakin, "Woi, Dek, golin lah, tinggal tendang gini." Lu dimaki yang ada. Pelatihnya bukan, ngasih mereka air minum bukan, beliin mereka bola bukan, lu cuma datang lewat nonton gitu loh. Itu analogi kedua. Lu punya pilihan untuk terus jalan, gak usah nonton. Sama kayak channel Poros Salang. Lu punya pilihan untuk tidak nonton, haknya di lu. Jadi jangan lu atur kami harus ini, lu nggak perlu kritik kami, kecuali kritik misalnya kemarin audio kurang. Do it properly gitu. Jadi cuma jangan merasa lu bos kami, enggak gitu loh. Cara menyampaikannya yang dibenerin. Iya, jangan lu rasa karena jangan lu nonton kan ngatur gitu. Gua nonton lu jadi dapat duit, itu pilihan lu, gua nggak minta duit lu monyet, kasarnya gitu kan. Gua nggak minta duit lu, spare pun gua nggak minta. Itu kan willingness lu mau nonton silakan, lu mau sebarkan alhamdulillah. Kita di channel ini selalu mendengarkan saran-saran kok. Iya. Makanya kita sampai detik ini juga kan, lu cari dah ke kanal yang lain yang ibaratnya kita mau komen terus di bawah ngeladenin, ya kadang-kadang debat atau apa kan. Because that's dari awal itu juga Poros Salang itu kita memang sistemnya ya kita kawan-kawan nongkrong bareng, bahas bareng. Ibarat kata gua sama Patrick lagi di kedai kopi ngobrol bola, terus tiba-tiba ada orang pengunjung datang, lu nyambung tapi dengan manis gitu masuk, bang ini bukannya gini ya kemarin, bukan kayak gini ya kemarin ya, Mas ya. Enak. Tapi kalau kamu aku sama Fuad lagi ngomong kan, tiba-tiba bodoh kali kau, mana kayak gitu? Ya nggak ada keluar waktu ya kan. Ribut lah ketawa kan gitu. Itu. Jadi udah jelas nih dua analoginya ya, layar tancap sama tadi bola. Lu pikirkan kalau memang lu pinter, lu pikirkan gitu loh. Tidak ada yang memaksa lu untuk menonton Poros Salang sama sekali. Lu nonton, lu subscribe, alhamdulillah bagi kami. Lu sebarkan, alhamdulillah bagi kami. Gitu loh. Jadi kalau enggak, we don't mind. Tidak ada 100 perak pun duit yang lu kasih, ini lu bikin Poros Salang. Enggak ada. Jadi jangan ngerasa lu bos, yang ngerasa lu berkontribusi segala macam. No, man. Gitu loh. Oke, udah ya. Itu aja gue Fuad. Mak, dia nggak pakai tahan 10 detik, bah. Mati video. Enggak, ini gua masih. Gua Fuad. Gua kirain, gua potrak mati. Wah, kurang ajar. Gua dong yang nanti masa. Hai. Gua Fuad. Gua Patrick. Dan Pak produser akan menyuruh kami 10 detik nggak bergerak. Jadi kalau kalian mau perhatikan, kami akan diam. Padahal kami nggak diam. Oh nggak apa-apa, gerak aja. Gerak aja kan produser. Udah kita gerak.
ketemu nanti di preview lawan Arsenal. Ya. Next, preview lawan Arsenal. Bye-bye. Nih, kalau udah nggak suka ngupil kayak gini aja salah.